Sudah, Pak. Connect Sound Saudavel, presentasi final project backend yang mana fungsinya adalah untuk DNS blocker. Untuk menciptakan koneksi internet lebih baik, lebih aman, dan sehat di level jaringan tanpa aplikasi tambahan di perangkat user. Pernah nggak sih kita ngerasa risih tiba-tiba ada iklan judi online, porno, atau hal-hal ilegal lainnya? Atau bahkan kita khawatir tersadap atau dimata-matai sama oknum yang tidak bertanggung jawab. Biasanya itu yang sering kita jumpai adalah ketika kita mencoba mengakses internet di jaringan publik ya, baik itu kampus, di transportasi publik ya, kayak di bandara, di stasiun, atau di halte itu kan. Atau juga bisa jadi melalui ekstensi browser. Nah, kayak gitu itu repot kalau misalkan dimatikan karena bukan kita yang handle di sisi jaringannya kan. Jadi salah satu caranya adalah kita menggunakan DNS blocker yang kita kondisikan sendiri. Halo teman-teman sekalian, kenalin saya Muhammad Adik Maulana dan rekan saya Pak Bemis Kuntala. Pada video kali ini kita akan mempresentasikan terkait dengan final project pemekaran backend bernama Connect Sound Saudavel. Artinya ini apa? Ini merupakan bahasa dari Timur Leste ya, artinya koneksi sehat ya. Jadi gimana caranya kita bisa bikin koneksi yang sehat dan aman tanpa perlu install aplikasi di sisi perangkat. Yuk kita bahas di sisi arsitekturnya. Kita next slide Pak Denis. Oke, untuk latar belakang dan solusinya, jadi yang pertama terkait dengan ancaman konten ilegal ya. Jadi seperti phishing, terus pornografi, judi online, dating, ya kan, dan segala macam lah. Itu merupakan pendekatan lama sebenarnya, yang mana perlu menginstal software di perangkat klien. Jadi dirasa kurang efektif ya, atau kurang terkendali. Solusi yang kita tawarkan yakni bisa menggunakan DNS filtering. Jadi cukup mengarahkan IP DNS router ke server DNS milik kita. Jadi seakan-akan semua perangkat yang terhubung ke jaringan privat atau internal kita atau WiFi itu akan terhubung otomatis ke yang sifatnya network wide ya. Jadi kita seolah-olah untuk tanya ke suatu website atau aplikasi itu nanyanya ke DNS server yang kita kondisikan tadi itu. Bisa next slide Pak. Oke, ini ada apa aja teknologi dan API-nya. Pertama, kita bangun ya dari sisi backend itu kita menggunakan Python 3 Flash dan Flash ya. Jadi ini kenapa kita pakai Flash? Karena dalam sisi kecepatan cepat ya, ringan juga dan gampang banget untuk di maintenance. Untuk network layernya ya kan, kita membangun custom DNS server ya. Jadi via Python socket yang akan mencocokkan query ya dari klien ke daftar blocklist kami secara real time. Terus terakhir adalah terkait dengan database-nya. Database-nya sendiri kami buat supportable mungkin ya. Jadi menggunakan SQLite, Tree, jadi nggak butuh setup server database eksternal yang berat. Dan yang paling keren, ini adalah integrasi API-nya. Kami menggunakan WHOIS.json ya, WHOIS.json API untuk deteksi umur domain. Kenapa? Karena domain yang baru seumur jagung biasanya itu sering sering dijadikan atau pantas untuk dicurigai seperti untuk aktivitas penipuan, scam, hoax, dan yang lainnya, misalkan phishing atau judi online. Ditambah lagi aplikasi ini bisa auto update blocklist ya dari sumber terpercaya seperti AdWord dan juga EasyList. Monggo next slide Pak.
Ini bisa dijelaskan. Ya, ya. Terima kasih Pak Andi. Ya. Saya akan menjelaskan terkait struktur database. Ya, DB yang digunakan adalah SQLite, ya, karena dipertimbangkan sangat ringan dan portable sehingga setup dari sisi pengguna tidak perlu menginstal lagi aplikasi database yang lain, sehingga pada saat deployment sudah include dalam aplikasinya. Ya, yang pertama dalam database ini ada table user. Table user berisi username, password, dan role dari user tersebut. Ini digunakan untuk authorization dan authentication. Kemudian ada tabel kategori. Nah, ini adalah kategori untuk domain-domain yang berupa nama domain itu atau display name, kemudian statusnya enable atau tidak di sini. Kemudian dia bersumber dari mana blocklist URL-nya. Ya. Kemudian ada juga tabel report sebagai tabel untuk auditnya, audit domain-domain yang diblok. Nah, di sini semua ada jika ada pengguna yang ingin mereport domain yang tidak ada di list, semua listnya akan masuk di dalam tabel report ini. Kemudian nanti akan direview oleh admin. Nah, kemudian ada DNS log. Nah, ini adalah sebagai log untuk melihat DNS apa saja yang diblok di sini, di sistem connection saudara. Ya. Lanjut, next slide. Ya. Keamanan dan otoritas. Ya, di sini untuk keamanannya, passwordnya dihash menggunakan SHA-256 dengan kombinasi salt acak 16 byte dan paper status, mencegah serangan rainbow table. Kemudian ada juga otorisasi RBAC untuk access control menggunakan custom middleware decorator add login required dan add admin required. Jadi di setiap modul-modulnya itu terdapat custom middleware yang mengatur otorisasi atau akses kontrol terhadap modul-modul tersebut. Kemudian error handling, respon JSON API terstandarisasi menggunakan error code 400, 401, 403, 404, 500, dan pola try and accept, try or accept di layar database untuk menjaga stabilitas uptime. Next. Ya. Jadi saya jelaskan sedikit ya. Nanti sekalian ditemukan di akhir. Jadi untuk yang bagian slide terkait dengan UI atau antarmuka aplikasi, bagian pertama terkait dengan login ya. Login, proses login itu kan ada autentikasi sama otorisasi. Halaman login ini kita buat seminimalis mungkin. Jadi loginnya itu sudah di hash ya, udah seperti tadi yang dijelaskan sama Pak Bemis, SHA-256. Oke, untuk registernya juga sama ya, bagi yang belum daftar akunnya tinggal daftar aja, nanti otomatis perlu untuk otomatis bisa login berikutnya. Oke, mungkin untuk dashboard utama ya. Dashboard utama itu kalian bisa melihat ya, summary atau ibaratnya semua laporan-laporan penting ya yang ditampilkan di dashboard biar orang itu pertama kali buka website itu, apalagi admin ya, admin pertama kali buka website itu bisa langsung lihat statistik secara real time, misalkan berapa domain yang terblokir hari ini, misalkan juga berapa banyak domain database domain yang masuk list blacklist misalkan, terus bisa masuk bisa sampai ke ranking ya, top 10 domain yang sering diakses itu sama user gitu. Oke, mungkin lanjut Pak Bemis ya.
untuk Ya. berikutnya. Berikut saya akan demokan. Ya. Ini adalah halaman untuk loginnya. Jadi pertama saya akan mendemokan login terlebih dahulu. Mungkin kita coba ya, yang tadi ada error code dari API-nya, mungkin kita bisa lihat juga di sini jika saya memasukkan username yang salah ya. Contohnya ini. Sekali inspek aja. Iya. Nah, ini di inspek. Ya. Ya, di sini akan muncul status 401 sesuai dengan error code dari API. Oke, lanjut. Nah, kemudian saya akan login sekarang dengan user yang valid. valid. Sedikit tambahan ya. Jadi untuk autentikasi sama otorisasi ini semua ya. Ini nggak cuma model ini aja. Semua jenis error itu ditampilkan di sisi user itu yang umum. Tapi untuk user yang yang ngerti IT atau developer gitu kan, bisa lihat dari inspect elemen, balikan dari error code dari sisi server itu seperti apa. Ya, ini tadi yang disampaikan ya terkait dengan dashboard utama, bisa melihat dari query terblokir 7 hari terakhir, terus terblokir per kategori, terus top 10 ya. Iya, top 10. Kategori juga terblokiran top 10 juga. Iya. Oke. Konten dewasa. Enggak, Pak. Lanjut. Siap. Oke. Jadi saya logout lagi untuk sekarang saya demokan untuk yang di daftar. Nah, pertama-tama saya akan menggunakan username yang sudah ada dan kita lihat apakah nanti dia ada validasinya atau tidak. Ya, di sini dia mengatakan username sudah diambil dan untuk error code-nya sendiri sama ya, 401. Itu otorisasi. Jadi untuk otorisasi sama validasi input ya sudah dilakukan. Selain ini juga terkait dengan password ya, 6 karakter juga ada validasinya juga. Iya. Jadi kalau Contohnya misalkan ngisi kurang dari 6 karakter, maka dia akan ada error juga. Warning ya setidaknya ya, Pak Bemis. Iya. Contohnya kalau di sini email app.com, coba ya, saya pakai 1234 aja. Ya, akan ada warning juga dan coba kita lihat di inspect elemen 401. 401. Kalau untuk email, coba saya cek ya. Kita pakai email tapi tidak ada add gitu. Ya, dia kali ini langsung di form validasinya sih. Iya, field inputnya langsung di validasi kalau itu harus email gitu kan. Kalau password juga type-nya password gitu. Jadi nggak sekedar password tapi bukan type-nya password, bisa diisi angka atau apa yang nggak ada. Iya. Oke, itu ya untuk sisi fitur login ya. Jadi yang kita lampirkan tuh mungkin bisa dilihatin juga Pak Bemis PDF-nya. Selain Siap. Ini coba saya rampungkan dulu Pak ya, daftar. Kita lihat apakah berhasil atau tidak. Oke, registration submit. Nah, ini biasanya nunggu admin approval juga. Jadi setiap user yang register tidak selamanya langsung di ACC. Kalau kita melihat di sini, bagaimana Pak ya? Kalau itu belum ada Pak, jadi cuma perwakilan saja. Oh iya, siap. Oke. Iya. Selanjutnya itu masuk ke pengetesan
update data itu. Tapi sama waktu itu saya ambil sampel untuk DNS itu. Berarti saya ngajukan report DNS, terus di ACC ya, maka dia akan update data gitu. Oh ya. Sambil kita tunjukkan juga untuk approve usernya, Pak ya. Oke, nanti sekalian update case, update data di sisi user ya. Siap. Ya. Di user management. Nah, ini kita bisa menyetujui user yang baru registrasi. Oke. Di sini user juga bisa dinonaktifkan atau di reset passwordnya. Dan login terakhirnya. Nah, sekarang mungkin saya demo lagi ya, Pak, untuk masukin domain ya, Pak. Tapi saya masukinnya sebagai user. Oke. Nah, di sini memang menunya lebih sedikit karena ini hanya user. Saya submit report. Coba saya masukin X.com. ya. Elon Musk. Anti X Elon. Disclaimer ya, ini hanya untuk testing. Ya, hanya untuk Jadi testing. Betul. masing-masing negara punya kebijakan masing-masing ya. Ya. Oke, di sini DNS-nya akan ada notifikasi untuk laporan terkirim. Nah, ini di My Report ini statusnya masih pending ya. Jadi belum bisa, ini X.com-nya tidak serta-merta langsung di blok gitu. Sekarang saya logout lagi, saya login sebagai admin. Di sini ada review report. Nah, di sini sudah ada. Oke, pertama-tama sebagai admin kita harus WHOIS dulu. Cek dulu domain ini menggunakan WHOIS JSON API. Di sini saya dan Pak Angdik menggunakan WHOIS JSON karena pertimbangan ini free dan limit kuotanya juga lumayan banyak. Bisa 3.000 request per bulan ya. Kalau untuk penggunaan rumahan harusnya ini oke lah. Hanya untuk review domain. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat scoringnya. Jadi semakin lama domain itu, semakin low risk-nya. Nah, kalau contohnya ada orang yang ngirim kita link phishing. Nah, bisa kita cek juga di sini untuk umur dari domainnya, dan setelah itu kita dari selaku admin bisa mengambil keputusan apakah ini mau dilanjutkan untuk disetujui masuk ke blacklist. Jika disetujui tinggal klik setujui aja. Dia langsung akan masuk ke blacklist. Untuk mengetes apakah ini benar-benar sudah masuk ke blacklist ini sebetulnya ada dua cara. Pertama, cara yang paling gampang adalah kita langsung aja di browser ketik x.com. Oh, ini masih bisa ya. Ntar. DNS-nya mungkin perlu diarahkan dulu, Pak. Saya masih connect VPN, Pak. Bentar. Oh iya. Ya, Oke. Ya. Nah, sekarang ini sudah terblokir ya harusnya. Coba saya lihat di DNS-nya. Mungkin NS lookup atau Iya. Di DNS-nya saya pakai DNS yang langsung ke DNS Connect Sound Saudavel. Pakai IP public. Oke. Kalau untuk NS lookup-nya, nah ini bisa kita NS lookup
x.com. Nah, nanti dia langsung akan redirect bukan ke alamatnya IP-nya x.com, tapi ke alamatnya Connection Soundable, IP lokalnya. Nah, tapi kalau query contohnya google.com. Nah, ini karena tidak masuk blacklist, dia akan menampilkan IP-nya Google. Jadi query-nya sukses. Ya. Nah, ini untuk disclaimer dulu. Kenapa di sini tidak muncul notifikasi bahwa domain ini diblok? Karena dalam tahap pengembangan ini kami hanya bisa membuat untuk diblokir. Untuk alamat redirect-nya belum sukses karena ada beberapa website yang proteksi SSL, sehingga kalau kita redirect, contohnya x.com, kita redirect ke alamatnya kita, nah itu bisa dikategorikan sebagai open redirect juga ya, celah keamanan. Jadi mereka ada proteksi juga di SSL-nya. Oke, Pak. Terima kasih informasinya. Oke. Mungkin Nah, berikutnya bisa ini Pak, terkait dengan itu summary ya, report-nya. ini untuk x.com-nya tadi udah masuk. Ini untuk total blocklist-nya, yang total terblokirnya ada berapa, terus 24 jam terakhir, ini domain yang terblokir, kemudian di sini untuk statistik perharinya, iklan, untuk kategori pemblokirannya, ada iklan, ada konten dewasa, ada judi, dan lainnya. Nah, Selain yang disebutkan. ya, oke. Kemudian di sini ada juga query log. Di sini kita bisa mencari contohnya domain apa yang kita mau lihat dan kapan dia di query oleh user. Contohnya x.com, saya filter, nah dia akan muncul. Ini kita bisa melihat yang terblokir berdasarkan kategori dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Di sini ada semuanya. Mantap. Kemudian sedikit perkenalan terkait yang API-nya tadi. Nah, kita di sini ada untuk source blokir listnya kita pakai dari AdTracker. Kemudian di sini ada di sini. Kemudian gamblingnya. Kemudian adult kontennya. Nah, ini semua bisa diperbaharui secara antarmuka. Kemudian, nah yang paling penting adalah integrasi WHOIS JSON-nya. Untuk WHOIS-nya ini kita pakai API key. Nah, ini karena API key-nya sudah terkonfigur, API key-nya sudah di-encrypt juga, jadi kita nggak bisa lihat di sini. Tapi kalau sudah konfigur, berarti sudah bisa menggunakan WHOIS-nya. Mungkin bisa dilihatkan dokumentasi WIS JSON-nya, Pak. Oh ya, Sekilas. untuk API key-nya Pak ya? Apa? Kayak request-nya gimana gitu. Di Oh ya, websitenya JSON atau di PDF-nya mungkin. Laporan kita. oh ya. Hmm. Apa? API gitu. Daftar API endpoint. Iya. Poin 7 kalau nggak salah. Nah, itu. Ini Pak. Ya, jadi di sini WHOIS kita pakai ada dua endpoint. Nah, itu WHOIS ya untuk di reporting. Jadi
berikut untuk jadi API versi 1 whois domainnya, kemudian untuk ini untuk settingnya, untuk masukkan API key-nya. Ya. Kemudian ini untuk jika ada update untuk API key-nya. Ya, mungkin kalau saya ada salah mungkin bisa langsung di koreksi Aman. Pak. Ya. Aman. Ya. Di sini untuk dari tugasnya sendiri sudah memenuhi karena sudah ada fitur CRUD-nya dari aplikasinya sendiri. Ada fitur read, ada fitur create, Update. fitur update dan delete. Kalau update bisa pakai put ya, untuk read pakai get, add pakai post itu. Jadi Ya. sudah memenuhi semua. Jadi ini sedikit tambahan kalau di aplikasi atau di mata kuliah pemrograman backend ini kita ada penerapan 2 API ya. API yang kita buat sendiri ya, sama API dari WHOIS untuk DNS query terkait dengan scoring usia suatu domain untuk membantu kita menentukan apakah website ini tergolong website yang mencurigakan atau terisi dengan terkait dengan scam, Ya. hoax, ilegal atau yang lainnya, iklan. Jadi kita sudah mencoba untuk memenuhi dari persyaratan dari tugas final project ini. Ya. Itu mungkin ya kalau dari saya, Pak. Mungkin ada lagi yang kelewat, Pak. Kalau dari saya mungkin itu sudah semua ya dari fitur-fitur aplikasi ini, kemudian integrasi pada terhadap API-nya mungkin masih banyak kekurangan, tapi saya rasa untuk memenuhi dari rekrutmen tugas sudah Cukup ya. sudah cukup. Nah, mungkin ini Ya, ini untuk kesimpulan fitur-fitur. terkait dengan aplikasinya itu. Ada apa aja itu, penjelasan fitur secara Fiturnya singkat. ini ya seperti yang tadi DNS based content blocking, manajemen kategori dan auto update blocklist melalui setting. Kemudian ada dashboard statistik, di dalamnya ada chart CS juga. Kemudian ada query log dengan auto refresh, sistem pelaporan domain untuk crowdsource reporting, kemudian whois lookup dan risk scoring. Kemudian untuk manajemen pengguna serta approval workflow-nya. Di sini juga dia ada multibahasa, walaupun yang ditampilkan sekarang adalah bahasa Indonesia. Kemudian untuk temanya di sini ada tema dark dan light, jadi bisa disesuaikan dengan pengguna. Ya, kenyamanan pengguna. Dan mungkin satu yang terlewat ya Pak ya, untuk Tampilan mobile. Tampilan mobile, betul. Ya. Jadi di responsif. sini juga sudah sangat responsif ya untuk admin panelnya. Ya. Di sini bisa dilihat. Nggak sampai ada yang meluber. Mungkin diganti mungkin Pak, coba dimensinya yang atas sendiri itu. Gimana? Dimension responsifnya. Nah itu. Ya. Nah, jadi sudah support untuk menjauh support untuk semua jenis perangkat ya. Perangkat ya. Nggak sampai meluber ke kanan atau overflow gitu kan, atau tumpang tindih. Gitu. Jadi kita buat senyaman mungkin di sisi user. Harapannya nggak cuma di proyek ini ya, supaya bisa dimanfaatkan. Misalkan untuk pribadi lah, misalkan saya nggak cocok nih blokiran dari sisi ISP atau dari sisi pemerintah, Komdigi atau apa gitu kan. Mungkin saya mau blokir sendiri, itu bisa pakai ditembak ke DNS server kita sendiri gitu. Tapi tergantung kebijakan dari ISP masing-masing ya. Misalkan ISP masing-masing nggak mau kalau diarahin ke domain luar,
DNS server luar ya nggak bisa juga diimplementasikan gitu. Tapi kebanyakan sih yang saya tahu masih bisa gitu, masih nggak terlalu ketat untuk ini Ya. gitu. Jadi ini untuk tadi yang disampaikan sama Pak Bemis itu crowdsource DNS content filtering gitu. Di pelaporannya bisa crowdsource, tadi kan ada crowdsource security founding macam gitu kan. Tadi ini untuk DNS ini Ya. sudah sangat bermanfaat kalau dari sisi saya pribadi. Semoga kedepannya bisa, mungkin balikin lagi Pak ke setnya. Semoga kedepannya bisa dimanfaatkan rame-rame ya buat teman-teman. Misalkan ini ada di proyek ini open source ya, ada di GitHub-nya Pak Bemis, di saya juga udah saya fork. Mungkin yang slide terakhir Pak, ada GitHub-nya, kita bisa lihat Ya, ya. ini untuk GitHub-nya bisa diklik. Mungkin nanti Jadi, kalau ada yang bisa berkontribusi atau bisa fork untuk nambahin apa yang kurang atau mungkin dari Pak Anas sendiri perlu menambahkan jika ada bug yang ditemukan, mungkin sangat berterima kasih untuk kontribusinya jika ada. oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1 ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.